percaya ya, dimanapun kita berada saat ini, semuanya atas perlindungan Tuhan. Kita bersyukur diberikan kesempatan kembali untuk kita datang kepada Tuhan di malam hari ini, di dalam perkumpulan kita, di dalam grup ini. Saya yakin dan percaya setiap Yesus bersama Tuhan lewat firman-Nya, lewat pujian yang akan kita nikmati bersama. Ya, teman-teman, dimanapun kita berada saat ini, kita berikan waktu kita atau kita berikan hati kita kepada Tuhan ya. Namun sebelumnya, kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu sepanjang hari yang Kau nyatakan bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, bahkan kesempatan di malam ini, kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Bapa, satu kerinduan kami rindu Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami, bahwa kami lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi bersama Engkau Tuhan. Bahkan setiap pujian yang akan dinaikkan, firman Tuhan yang akan kami dengar, adalah menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di malam hari ini. Tuhan menolong, memampukan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami siap untuk memulai persekutuan kami malam ini. Ya, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman yang melayani kita di malam hari ini, nanti yang menyampaikan firman Tuhan atau renungan dari Bang Reksi Tambunan, moderator saya sendiri Sartika Situmorang, dan pemusik dari Kak Diana Nenggolan. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kami serahkan kepada Kak Diana Nenggolan untuk menyanyikan lagu pujian. Cara selanjutnya kami serahkan. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oke, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih pujian dari Kak Diana Nenggolan. Langsung saja kami serahkan kepada Bang Reksi untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, shalom semuanya. Selamat malam untuk kita semua, saudara-saudari, Aka Ito Lae. Terima kasih buat kehadirannya untuk kita malam hari ini.
Tapi terima kasih juga buat Sartika, buat Tiana yang sudah melayani kita sebagai moderator dan sebagai pemimpin pujian. Saya akan memberitahu satu hal, teman-teman, seharusnya bukan saya yang melayani, jangan nanti terkejut loh kok si Reksi ini yang terus yang melayani gitu kan, bosan aku liatnya kan gitu. Jadi seharusnya bukan jadwal saya, tapi jadwal teman saya, tulang saya ya, tulang Septian Simanjuntak. Tapi kebetulan tulang ini ada lagi pelayanan yang dadakan. Kan biasalah kalau kami ini yang teologi ini kadang ada panggilan yang dadakan, jadi harus dilakukan gitu ya, nggak boleh ditinggal gitu. Nah tulang ini mau nggak mau harus melayani di sana gitu, mau nggak mau ini yang ditinggal. Nah jadi kami para admin tadi mengambil kesimpulan, mengambil alih bahwa saya yang ambil alih untuk pembicara malam ini. Jadi teman-teman jangan bosan-bosannya lihat saya, wajah saya di depan ini setiap saat saya yang melayani gitu ya, jangan pernah bosan, tapi lihatlah firman Tuhan. Amin ya. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa menyerahkan firman Tuhan ini kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita kembali berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan kami bersyukur. Bapa, malam ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi fondasi, menjadi akar kekuatan di dalam hidup kami. Untuk kami boleh menjalani hidup ini ya Bapa. Berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu semua daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan atas hidup hamba-Mu. Hamba Tuhan penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, tapi hamba percaya Tuhan yang memampukan dengan waktu yang ada, persiapan yang ada. Biarlah Tuhan itu semua guna hormat memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami semua yang ingin mengikuti ibadah malam ini, baik yang di rumah, baik di tempat pekerjaan maupun di mana saja. Tuhan berkati mereka, berikan hati yang subur Tuhan, biar agar benih firman Tuhan ini tersampaikan, tertanam di dalam hati mereka, tidak begitu saja berlalu masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi benar-benar hinggap di dalam hati dan benar-benar bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah-buah yang lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom sekali lagi sahabat kita semua. Tema, kalau tadi tema yang disampaikan di sana keteladanan. Nah, jadi teman-teman, temanya berbeda juga ya, karena pembicara berbeda, tema yang berbeda. Ya, tema saya berikan malam ini untuk kita semua. Nah, jalan orang benar dan jalan orang fasik ya, itu tema kita malam hari ini. Dicatat baik-baik, digaris bawahi baik-baik, jalan orang benar dan jalan orang fasik ya. Ya, yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya. Nanti saya akan bacakan buat kita semua. Nanti teman-teman, saudara-saudari boleh menyimak di tempat masing-masing. Buka Alkitabnya boleh, buka Alkitab HP-nya boleh. Yang penting jangan melenceng kemana-mana ya. Saya ulangi kembali, Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya. Mazmur pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Di sini ya lamun misalkan geus eta katarik eta kabaran di kain ditulis begitu. tetap Pergi di kunci di bawah. kayak biasa. Paling telepon. Itu barang di mana? Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan Jadi itu loh, dia pulang aja kuncinya saya bawa di bawah. firman Tuhan Gue juga pasti yang ini. si
Ya, tadi Mazmur pasal 1 ayat yang 1 sampai ke 6 berbicara tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik yang dituliskan oleh Mazmur Daud ya. Mazmur Daud ya, pasal yang pertama menjelaskan bagaimana menasihati ini loh jalan orang yang benar, ini loh jalan orang yang fasik. Nah, jadi kita belajar bersama-sama bahwa Mazmur menasihati di konteks ini, tetapi bukan hanya di sini, tapi kita semua sekarang kita percaya kita juga harus mendengar nasihat-nasihat dari Mazmur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Bagaimana jalan orang benar dan bagaimana jalan orang fasik. Nah, saya akan menjelaskan jalan orang benar. Jadi berbicara tentang jalan, saudara-saudara, jalan itu artinya yang sesuatu yang kita dapat lalui gitu ya, sesuatu yang dapat kita lakukan. Jadi contohnya nih, kalau saya mau ke Jakarta, saya harus jalan dari mana? Ya berarti harus dari jalan lintas ya, maksud nggak mungkin saya dari air gitu, bisa juga kapal laut gitu ya. Jadi ada jalan yang harus kita lalui kalau kita mendapatkan satu tujuan. Nah dengan begitu juga jangan jalan orang fasik. Nah jalan orang fasik juga punya jalan. Nah kita punya jalan yang masing-masing, tapi jalan yang berbeda ya. Satu jalan yang benar, satu jalan yang salah gitu. Contohnya kalau saya berpergian ke Medan ya, dari sini ke Medan naik mobil gitu ya, tiba-tiba saya pakai maps ya, pakai maps, tiba-tiba mapsnya bilang belok ke sana. Nah saya belok, rupanya jalan ini yang dibawa maps ini tidak lagi sesuai jalan yang sebenarnya, sehingga sudah menyimpang ke jalan yang salah sehingga tersesat. Nah begitu dengan jalan orang fasik, ketika mereka jalan orang fasik, ini jalan orang yang menyimpang. Nah berarti jalan yang berbeda arah dan berbeda tujuan, jadi tidak bisa disatukan karena ini tidak boleh disamakan. Jadi jalan orang benar, jalan orang fasik. Nah pertanyaannya teman-teman, apa itu orang fasik? Nah ya, apa itu orang fasik? Kita mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, ada yang sudah tahu juga ya, mungkin yang sekolah di sekolah di STT, yang mungkin sekolah di sekolah Alkitab, mungkin yang juga sering mendengar firman Tuhan, sering mendengar khotbah, mungkin sudah ngerti apa ini orang fasik. Nah tapi orang fasik adalah teman-teman orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang percaya Tuhan, dia mengerti punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi tidak melakukan teman-teman. Nah, tidak melakukan firman Tuhan itu, tidak melakukan perintah Tuhan itu. Nah, itu yang disebut orang fasik. Nah, orang fasik, orang yang tidak melakukan, orang yang tidak melakukan perintah Tuhan atau kebenaran firman Tuhan itu sendiri, tidak menghidupinya di dalam hidupnya, itu termasuk orang fasik. Nah, orang yang benar tadi, orang yang sudah mengerti firman Tuhan, orang yang tahu tentang Tuhan, dia melakukan kebenaran, dia melakukan perintah Tuhan. Nah, itu namanya disebut orang benar. Nah, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, pertanyaannya, apa itu jalan orang benar? Nah, di sini akan saya mukakan jalan orang benar dan apa itu jalan orang fasik. Nah, saya akan kemukakan juga jalan orang fasik ini apa. Nah, kita akan di sini akan dua arah yang kita harus belajar bersama-sama. Nanti teman-teman tahu, oh saya di posisi mana? Saya jalan orang benarkah atau saya jalan orang fasik? Kita bisa menilai sendiri, hati kita sendiri, hidup kita sendiri, kita tahu di mana jalan kita saat ini. Nah, itu saudara-saudari yang mengetahuinya, bukan saya ya. Nah, yang pertama, teman-teman, jalan orang benar itu apa? Bagaimana kita bisa berdiri tetap di jalan yang benar? Bagaimana kita bisa tetap berada di jalan yang benar? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa tetap berada di jalan yang benar? Jangan sampai melenceng, jangan sampai menyimpang. Nah, ini yang harus kita pertahankan sebagai orang percaya. Nah, bagaimana cara kita supaya tetap berada di jalan yang benar itu? Sekalipun banyak tantangan, godaan, dan rintangan. Bagaimana caranya? Nah, ini yang pertama. Pertama caranya adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu ayat yang pertama di ayat 1a ya. Bagaimana caranya kita tetap berada di jalan orang yang benar, saudara-saudariku? Yang pertama adalah berbahagialah orang yang tidak yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tadi orang fasik apa? Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, udah mengerti tapi tidak melakukan, hanya tahu di mulut saja, hanya tahu menghakimi saja. Ini loh, kamu begini, kamu nggak baik, oh kamu orangnya seperti ini, oh kamu jahat, oh kamu gini, oh kamu berdosa, kamu tidak ada Roh Kudus, kamu tidak ada Tuhan dalam hidupmu, kamu orang yang berdosa, kamu yang paling berdosa. Itulah orang fasik, orang yang selalu melihat kekurangan orang lain, selalu melihat kesalahan orang lain, dan dia tidak melihat kekurangan hidupnya, bahkan dia tidak melihat bahwa dia tidak melakukan
melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang termasuk orang fasik. Nah, sebagai kita orang yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana cara kita untuk berdiri, untuk tetap berada di jalan yang benar? Jangan berjalan menurut nasihat mereka. Ketika kita berada di kehidupan mereka, teman-teman, tidak masalah. Kita bergaul sama orang-orang yang seperti ini. Kita berteman sama seperti mereka. Tapi jangan sampai kita terpengaruh dengan nasihat-nasihat mereka. Mengapa saya katakan jangan sampai kita terpengaruh dengan nasihat mereka, dengan teguran mereka, dengan arahan mereka? Mengapa saya katakan jangan terpengaruh? Karena mereka orang yang fasik. Orang yang tidak melakukan. Bagaimana menasihati kita orang yang tidak melakukan? Contohnya si itu Tiana ini, dia menasihati saya tentang itu, kamu harus berada di jalan yang benar, kamu harus melayani Tuhan, kamu harus berbuat kebaikan, kamu harus mengasihi sesamamu, mengasihi musuhmu. Ya, itu dibilang itu ini, tapi itu ini tidak melakukannya. Itu ini tidak mengasihi musuhnya, itu ini tidak baik sama orang, bahkan dia membenci, bahkan dia mendengki, tidak mengampuni. Nah, apakah itu sama sesuai dengan selaras dengan dia yang berkatakan dia kepada saya? Tidak. Untuk apa sih saya dengar dia? Ya, orang yang tidak melakukan, dia menasihati saya. Bagaimana saya bisa melakukan? Saya bisa menjadi contoh karena dia aja tidak melakukan. Bagaimana bisa menasihati orang yang tidak bisa melakukan? Nah, itu gambarannya, gambaran singkatnya sebagaimana orang fasik ini. Tapi tidak menjadi masalah untuk kita berteman. Ya, tapi jangan sampai terpengaruh seperti orang fasik ini sehingga kita nanti tidak menjadi melakukan kebenaran ini, terpengaruh menjadi orang yang seperti itu, hanya tahu, hanya mengerti, tapi tidak melakukan dan hidup di kita. Bukan hanya saja di dalam teologi saja kita harus menjadi orang yang benar. Kita semua orang yang percaya Tuhan Yesus, yang orang Kristen, orang yang percaya Yesus, kita harus berada di jalan yang benar. Jangan sampai kita berada di jalan yang tidak benar. Maksud saya, sekalipun kita berteman, mungkin kita yang bekerja di dalam dunia sekuler, teman-teman, tidak masalah. Kita berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi jangan sampai kita terpengaruh, jangan sampai kita terbawa arus, ya. Kalau aku kan nggak boleh kita kayak gitu, bang itu harus semua orang kita harus temani. Ya, betul. Semua orang harus kita temani. Nggak boleh kita pilih-pilih teman. Tapi ada batas. Nah, kita batasi. Oh, kalau dia ngajak kita seperti ini, jangan. Oh, maaf, aku nggak bisa. Ya, sampai di sini aku nggak bisa, aku pulang saja. Ya, kita ngomong baik-baik saja. Jadi ketika kita diperhadapkan seperti ini, situasi-situasi seperti ini, kita disuruh, mungkin kita diajak atau kita nasihati seperti ini loh yang baik ini. Tapi kalau kita yang tahu kebenaran, kita yang sudah mengerti itu tidak baik bagi kita, ya kita yang membatasi diri kita karena kita sudah tahu kebenaran. Nah, jadi bagaimana caranya kita tetap berada di jalan yang benar, jangan sampai terpengaruh orang fasik sesuai dengan ayat 1a yang kita baca barusan, ya. Bagaimana caranya kita tetap berdiri di jalan yang benar? Poin yang kedua adalah di ayat 1c, ayat 1b, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, ini yang kedua. Bagaimana cara kita tetap di jalan yang benar? Poin yang kedua, teman-teman, berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini yang paling berat. Berbahagialah kita, teman-teman, ini orang yang ikut malam ini yang tidak berada di jalan orang yang berdosa. Berbahagialah kita, teman-teman, tidak melakukan dosa. Berbahagialah kita, teman-teman, tidak kembali ke masa lalu kita. Walaupun kita dikatakan manusia tidak selalu luput dari dosa, ya betul, saya setuju. Tapi kita berusaha untuk kita tidak terjatuh ke dalam dosa. Kita berusaha kita tetap berdiri di jalan yang benar, sehingga kita tidak terpengaruh dengan orang yang berdosa. Kita punya free will, kehendak bebas, kehendak memilih apakah jalan saya mau seperti ini, apakah jalan saya seperti ini, jalan saya seperti itu, jalan saya mau ke sana, jalan saya mau ke sini. Kita bisa pilih. Tidak ditentukan oleh orang-orang yang berdosa, tidak ditentukan oleh teman-teman kita, tidak ditentukan oleh keluarga kita, tidak ditentukan oleh orang tua kita. Mana yang harus jalan, yang mana harus kita pilih. Kalau orang tua kita berkata, tapi orang tua mana sih yang mau anaknya terjatuh ke dalam dosa? Pasti semua orang tua, keluarga mau anaknya ke jalan yang benar. Nah, untuk itu, teman-teman, jangan sampai kita berdiri di jalan orang berdosa. Kata
berdiri artinya teman-teman kita berada di dalamnya, ya. Bukan berarti kalau berdiri kita berdiri di situ, tidak. Bukan berdiri tenang gitu ya bahasa Bataknya, bukan. Tapi kita berada di dalam dosa itu, kita terpengaruh di dalam dosa itu. Nah, itu maksudnya. Jadi kita masuk atau terpengaruh, ikut di dalamnya, terlibat di dalamnya. Nah, itu yang dikatakan berbahagialah kita yang tidak berdiri di jalan orang berdosa itu, atau bisa dikatakan sederhananya berbahagialah kita yang tidak melakukan dosa, ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi teman-teman, pilihan di tangan kita. Kalau kita mau tetap berada di jalan yang benar, tidak mau di jalan yang salah, tetaplah berada di jalan yang benar. Jangan sampai kita menyimpang. Kalau akhir-akhir ini, kalau hidup kita akhir-akhir ini sudah menyimpang dari kebenaran, sudah lari daripada firman Tuhan, ayo kembali lagi, kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai terbawa arus jauh, teman-teman. Susah nanti menangkapnya, ya. Mari, kalau sekarang kita sudah berpikir, oh aku sudah jauh daripada Tuhan, aku sudah menyimpang daripada kebenaran, aku akan kembali kepada Tuhan. Ayo, lakukan seperti itu. Kita evaluasi diri kita pribadi. Kita lihat, kita cross check, ya. Kita cek hidup kita, hati kita, hidup kita selama ini. Mungkin dalam sebulan ini, atau dalam seminggu ini, atau bisa dalam setahun, kita bisa lihat, ya. Kita bisa cek, kita bisa cross check, kita evaluasi hidup kita sudah sejauh mana kita berada, di jalan yang mana kita berada. Nah, kita bisa cross check itu, kita kembali. Kalau sudah tidak lagi di jalan yang benar, sudah menyimpang dari kebenaran, kembalilah ke jalan yang benar. Tidak saya katakan hal-hal yang seperti itu hal-hal yang dosa. Contohnya kan ada orang berkata, oh itu memang merokok berdosa, gitu kan. Ada orang yang seperti itu katakan, ini ngomong-ngomong kayak gini, apakah orang yang berdosa? Tidak, saya katakan saya tidak menjudge itu berdosa. Tapi kalau itu daripada kebenaran firman Tuhan itu salah, berarti itu berdosa. Saya bilang gitu. Jadi saya nggak mau katakan, oh kamu orang berdosa, oh kamu itu melakukan dosa. Lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu salah, yaitu kamu berdosa. Tapi kalau di dalam kebenaran firman Tuhan tidak ada dituliskan, jangan sampai katakan kita itu berdosa. Nanti kita termasuk orang yang suka menghakimi, ya. Menghakimi bukan hak kita, bukan hak kita untuk menghakimi. Jadi teman-teman, kalau mau teman-teman tetap berada di jalan benar, lakukanlah ini. Jangan sampai berdiri di jalan orang yang berdosa. Kalau sudah sempat berdiri, kembali ke jalan yang benar. Contohnya, ilustrasinya, kalau di dalam perlombaan mobil balap, ya biasanya kalau pemain games gitu ya, kalau ada permainan mobil balap, kalau dia kira-kira sudah tidak berada di jalan yang sesuai untuk dia mencapai tujuannya, pasti dia akan kembali ke tengah, ya. Kalau kira-kira dia sudah ke kiri atau ke kanan, dia sudah menyimpang, dia kan pasti membelok lagi ke arah yang tengah supaya dia tetap posisi di jalan yang sama, yang benar, ya. Nah, gitulah hidup kita. Kalau kita kira-kira udah belok ini, sudah menyimpang, ayo kembali putar haluan kita, putar setir kita untuk kembali ke tengah, ke jalan yang benar itu. Jangan sampai kita malah keenakan gitu, ya. Berada di zona yang nyaman, ya. Kalau kita merasa itu enak, nyaman, kita tertidur di situ, kita terlelap di situ, dan kita menikmatinya. Nah, jadi kalau kita itu tahu itu salah, jangan sampai kita lupa kalau itu salah. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Nah, bagaimana caranya untuk kita tetap berdiri di jalan yang benar itu tadi? Yang kedua poinnya apa? Yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Jadi teman-teman, kalau mau teman-teman tetap berada di jalan yang benar, jangan sampai terpengaruh dengan dosa. Berusahalah mengalahkan kedagingan kita, karena memang susah betul kalau mengalahkan daging ini, karena sangat susah, tidak mudah. Tapi saya percaya kalau kita komitmen, kita mampu, pasti kita bisa, ya. Bagaimana caranya untuk kita tetap berada di jalan yang benar? Poin yang ketiga, saudara-saudariku, yang ketiga ayat 1C. Apa dikatakan di sana? Berbahagialah yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Artinya teman-teman, duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kalau duduk ikut juga sama, ada di dalamnya. Kumpulan artinya kelompok-kelompok, ya. Ada satu perkumpulan, ada satu gap satu dengan yang lain. Semua itu apa sih? Mungkin wanita, para guru-guru di sini sudah ngerti lah, ya. Itu ini apa itu pencemooh, apa itu cemooh, udah ngerti lah, ya. Gosip, ya. Anda kebiasaan, ya saya nggak
menjas biasanya gitu kan wanita atau perempuan yang suka gosip gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan para pria-pria juga gosip gitu ya. Ada juga yang para pria-pria ini, laki-laki sejati ini melakukan itu gitu ya, cemooh ini atau gosip ini. Nah, tidak menutup kemungkinan hanya perempuan, tapi biasanya identik ini perempuan ya, untuk namanya gosip. Nah, kita kalau duduk di dalam kumpulan ini teman-teman, kita termasuk orang yang tidak lagi berada di jalan yang benar. Kenapa? Karena itu satu cemooh, satu gosip yang tidak baik. Kalau hal yang digosipin, contohnya kumpul-kumpul tetangga, gitu-gitu ya, hal-hal ngomong positif, memberkati, saling sharing satu dengan lain. Oh, bagaimana tadi pelayanan di sana, gereja sana? Oh, firmannya apa? Ibu-ibu gitu. Ada yang didapatkan, bagi dong sharing. Nah, itu hal yang luar biasa. Hal yang memberkati, saling memotivasi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan kayak gini, pagi-pagi bangun tidur belum masak sudah rumpi. Oh, ditanggung. Kasihan lu. lagi kan. Tadi baru beli mobil lu, apakah cukup uangnya ya? Sedia dua peng nih menjual sono. Nah, itulah yang tidak baik, yang menjelek-jelekkan orang, menfitnah orang, ngomongin orang, itu belum tentu benar ya, belum tentu pasti kita sudah omongin. Kalau bisa jadi dia punya uang lebih gitu ya. Tapi ini kembali kepada jalan yang benar tadi. Kalau kita sudah tahu kebenaran teman-teman, sekalipun teman-teman saudara-saudari tidak berkuliah teologi, tidak bergelar sarjana teologi, tidak bergelar sarjana pendidikan agama Kristen, tidak bergelar sekolah Alkitab, teman-teman orang yang percaya, orang Kristen tahu kebenaran. Kalau tahu sudah kebenaran, jangan lakukan itu. Tapi kalau kita, oh aku kan kak bang itu lain, Enak nih kita nongkrong kan. nggak tahu kebenaran yang sebenarnya, apakah aku salah itu? Aku nggak berdosa itu. Tapi kalau kamu benar-benar tidak tahu, tidak masalah. Tapi kalau ketika kamu sudah dikasih tahu, sudah belajar dan kamu ngerti, dan jangan kamu lakukan lagi. Kalau kamu lakukan kembali, berarti kamu orang yang berdosa. Nah, jadi kalau kita memang benar-benar tidak tahu sama sekali itu dosa gitu ya. Kalau kita tidak tahu benar-benar itu sama sekali tidak berdosa, kita tidak tahu bahwa itu dosa yang kita lakukan, nggak apa-apa. Ketika orang ada yang mau ngasih tahu kamu, memberitahu ini loh, ini salah, salah yang kamu lakukan, yang seperti ini yang benar. Nah, itu kamu datang langsung pada Tuhan, minta ampun, bertobat, dan kamu kembali ke jalan yang benar. Itu lagi pasti Tuhan akan mengampuni, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Nah, itu yang harus kita lakukan teman-teman. Jangan sampai kita duduk di dalam kumpulan pencemooh yang ketiga. Kalau kita mau tetap berdiri di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dengan kita baca malam ini, lakukanlah yang ketiga ini. Jangan sampai kita duduk di dalam kumpulan pencemooh. Contohnya, kalau di tele ini kan pagi-pagi juga sudah saya lihat ada yang naik ke tele, yang ada sudah ngobrol-ngobrol. Itu gak masalah kalau kita saling sharing, berdiskusi, berbagi cerita, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Itu tidak menjadi masalah kalau pagi-pagi sudah naik gitu ya. Mungkin yang lagi gabut, yang mungkin lagi nggak ada kegiatan, yang mungkin lagi nggak ada aktivitas ya, yang langsung mungkin yang di kos gitu kan, apalagi PPKM, nggak masalah naik kita ke tele, ada pembahasan kita, ada diskusi kita. Tapi bukan berarti kita naik ke tele kita ngomongin orang, kita jelek-jelekin orang, kita fitnah orang. Nah, itu yang tidak menjadi baik ya, itu yang berada di jalan yang bersalah ya, yang jalan yang salah. Nah, tapi kalau kita duduk dalam kumpulan-kumpulan gitu ya, udah mungkin nanti siang naik ke tele lagi, nanti malam ke tele lagi, nggak masalah. Kalau itu hal-hal yang memotivasi kita, menguatkan kita, yang membangun rohani kita, membangun kita menjadi lebih baik, tidak menjadi masalah. Itu malah luar biasa. Karena juga kita perlu saling menguatkan. Apa kata firman Tuhan? Salinglah engkau saling mengasihi, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan firman Tuhan seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengasihi sesama kita, bagaimana kita bisa mengasihi diri sendiri? Karena dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita juga harus bisa mengasihi sesama. Nah, bagaimana kita nggak bisa mengasihi sesama? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa bagaimana caranya kita bisa mengasihi orang yang tidak kelihatan? Sedangkan manusia yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihinya, apalagi orang yang tidak kelihatan. Karena Tuhan kita nggak bisa lihat sejagat mata ya, sejagat mata ini sekejap mata, atau melihat dengan kacamata. Kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa melihat dengan iman kita, dengan mata rohani kita. Kita bisa melihat Tuhan dan bisa merasakan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa rasakan itu. Nah, tapi ada penglihatan tertentu orang yang bisa melihat Tuhan. Nah, seperti
Itu saya katakan, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak bisa juga mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi sesama itu lebih penting. Itu juga penting. Mengasihi sesama. Nah, itu seperti katakan tadi, di dalam hal apapun kita baik itu kita lakukan. Yang penting tidak melenceng, tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya berdiri tetap di jalan yang benar? Ada 3 poin tadi lakukan. Nah, kalau kita teman-teman sudah melakukan ketiga poin ini, kalau kita sudah melakukan ini, pastinya kita otomatis harus menyukai firman Tuhan, ya. Kalau kita berkata, "Oh Kak, oh itu aku kan sudah tidak menurut di jalan orang fasik, aku tidak berada di jalan orang berdosa, aku tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Ya, apa buktinya? Ya, ada yang harus kita buktikan. Kalau kita sudah tidak melakukan itu, yang hal-hal yang tidak menyimpang daripada firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan, dilihat dari apa? Ketika kita menyukai firman Tuhan. Di ayat yang kedua akan saya bacakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang kedua, ini yang sangat luar biasa teman-teman. Kalau kita orang yang percaya, mengerti kebenaran, tetapi tidak menyukai firman Tuhan, sama saja sia-sia. Jadi kita juga tahu kebenaran, tahu tentang Tuhan, tapi tidak menyukainya. Jadi hanya asal hari Minggu ke gereja, ketika ada ibadahnya ke gereja, ketika nggak ada ibadah nggak ke gereja, atau ketika butuh baru datang ke gereja. Jadi ketika ada maunya baru dia datang, ketika ada pergumulannya dia datang. Nah, tapi hanya sekedar seperti itu, hanya sebagai rutinitas atau formalitas, tapi tidak menyukai secara favorit. Contohnya, saya kasih contoh. Kalau saya kasih contoh orang yang saya sebutkan dulu, siapa ya ini? Contohnya ini Suni Simarmata. Kalau Ito si Suni Simarmata ini menyukai contohnya shopping gitu ya. Dia suka shopping contohnya. Nah, ketika dia malam ini sudah selesai shopping di contohnya di Mal Podomoro ya di Medan Sumatera Utara. Contohnya udah selesai dia malam ini belanja di sana shopping. Ketika dia bertemu dengan saya gitu ya. Ketika dia bertemu dengan saya, ketika saya bilang, Ito, nah habis shopping Ito, nah contohnya ya, kalau aku ajak lagi, yuk Ito shopping mamsik kita, aku membayarin, pasti itu mau. Karena apa? Dia hobi shopping, ya, hobi belanja. Apalagi ada orang yang mau bayarin, gitu ya. Apalagi orang ada yang mau beliin, gitu. Nah, itulah sesuatu hal favorit kita, kesukaan kita. Contohnya satu lagi, kalau si Laiba Gunung ini suka minum kopi, pastinya dia akan menyukai terus kopi. Contohnya, dia kalau sudah menyukai minum kopi, nah udah minum kopi, apapun caranya pasti dia akan diusahakan minum kopi. Contohnya kalau hari ini nggak minum kopi, pasti harus besok pagi atau nanti malam harus minum kopi. Karena apa? Karena itu kesukaannya. Diusahakan harus minum, bahkan diusahakan harus minum kopi ini karena udah favoritnya. Mungkin ke Pacific kopi apa gitu ya. Nah, kalau menjadi sudah favorit, kalau menjadi sudah sorry bentar. Biasa jual palet kali ya. Iya, si Komar. Iya. Di situ. Nah, kalau udah menjadi kesukaan, kalau sudah menjadi favorit kita, pasti kita lakukan, pasti kita sukai, pasti kita makan terus menerus, ya. Pasti terus menerus kita mau. Seperti itu juga dengan firman Tuhan, teman-teman. Ketika kita berkata, oh firman Tuhan adalah kesukaanku, Alkitab ini, firman Tuhan ini kesukaanku, teman-teman. Aku bilang gitu. Tapi kalau aku tidak menyukai, menghidupi, membaca, merenungkan, tidak, sama saja tidak menjadi kesukaan. Favorit. Kata favorit adalah, kata kesukaan adalah setiap hari itu menjadi kesukaan kita. Kalau tidak ada itu, kita tidak mau makan. Kalau itu apa? Kalau contohnya di saat-saat tertentu yang bisa kita beli ada, kita harus makan itu. Itu menjadi kesukaan. Yang menjadi yang utama yang harus kita makan. Nah, karena itu kesukaan, karena favorit kita. Favorit itu yang terutama, yang didahulukan sebelum yang lain-lainnya. Nah, jadi kalau firman Tuhan ini menjadi favorit kita, berarti dikatakan apa? Merenungkan Taurat itu siang
dan malam. Terus menerus teman-teman. Kita merenungkan menghidupinya. Tidak hanya sekedar membaca, tapi menghidupi, mengalami setiap saat, mengalami setiap hari, mengalami setiap waktunya. Kita alami dan kita renungkan firman Tuhan ini. Bukan di sini dituliskan merenungkan firman itu siang dan malam, bukan pagi, siang, malam, sore, bukan. Nanti kapan kita beraktivitasnya? Oh, kapan aku kerja? Kan aku kerja. Nah, kapan? Nah, jadi bukan seperti itu. Itu nggak pakai hikmat namanya. Kalau dia baca terus dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, mati dia. Jadi teman-teman, saya katakan merenungkan firman itu siang dan malam. Ketika kita baca ada waktunya di pagi, kita hidupi, kita renungkan, kita lakukan di dalam hidup kita. Bukan sekedar baca, udah, oh aku lo baik, aku udah merenungkan firman Tuhan. Oh ya, iya aku baca dari pasal 1 sampai pasal 10. Nah, apa yang kau dapat? Nggak ada. Nah, itu yang tidak melakukan, tidak merenungkan, hanya sekedar membaca, mencampur formalitas. Siapapun bisa baca. Saya satu hari bisa saya baca 10 kitab ya. Karena kalau sekedar membaca, kalau hanya membaca mah bisa gitu ya. Anak kecil pun bisa membaca kalau sekedar membaca. Tapi yang di sini dikatakan merenungkan dan menghidupi, menyukai itu siang dan malam. Artinya teman-teman, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, jangan sekedar kita baca, jangan sekedar kita mendengar, tapi kita hidupi, kita alami di dalam hidup kita, dan kita lakukan, kita praktekkan. Itu yang dikatakan merenungkan siang dan malam. Nah, kalau kita berkata aku sudah di jalan yang benar, tapi kalau kita tidak lakukan yang ini, kita tidak berkata tidak menyukai firman Tuhan, dan itu tidak favorit kita, omong kosong. Saya bukan menghakimi. Kalau kita berkata oh favoritku firman Tuhan, favoritku aku udah hidup di dalam yang benar, tapi kalau firman Tuhan masih yang tidak menjadi kesukaan, sia-sia. Saya katakan tidak, itu tidak menjadi kesukaan. Tapi kalau kita benar-benar berkata ini kesukaanku, lakukan, renungkan firman itu. Yang ini yang sekarang dipegang stop. Ada dua, ada satu. Contohnya lagi saya kasih contoh di dalam percintaan. Kalau kita berkata oh dia kepala, pasti kita mau. Contohnya yang Asia kan, aku kesini dong, aku nggak bisa harus jemput, kita harus jemput ya. Tolong dong aku antarkan ke sini, kita antarkan. Tolong dong aku ditemani belanja, kita antarkan belanja. Kenapa? Karena itu pacar kita spesial bagi kita, yang utama bagi kita. Nah, sedangkan pacar kita yang masih manusia saja, yang masih bisa mengecewakan kita, kita utamakan, kita prioritaskan dia, ya. Kita utamakan. Bahkan pekerjaan kita yang lain-lain kita kesampingkan karena demi pacar kita. Nah, artinya berarti salah satu hal yang spesial bagi teman-teman. Nah, begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita berkata firman Tuhan yang menjadi spesial bagi kita, yang menjadi berharga bagi kita, yang menjadi kita cintai, ya kita lakukan, kita turuti, kita sukai siang dan malam, kita renungkan, kita hidupi dalam hidup kita, dan kita lakukan, kita praktekkan. Ketika kita berkata kesukaanku, tapi ketika disenggol sedikit babami, katanya, kita mengatakan kasar. Artinya seperti itu. Biasanya kayak gitu. Kalau katanya, oh aku mengasihimu, aku sudah hidup dalam kebenaran, aku baru pulang dari gereja loh, aku kayak gini. Tapi ketika disenggol dikit, langsung emosi. Jadi langsung keluar semua kata-kata binatang. Nah, itu yang tidak dikatakan menyukai firman Tuhan. Jadi harus bisa juga kita mengendalikan emosi, mengendalikan diri, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita menyukai firman Tuhan. Nah, itu yang penting. Jadi kalau kita benar-benar melakukannya, kita pasti harus menyukai firman Tuhan ini. Nah, tunggu sampai di sini. Bagaimana tadi jalan yang fasik? Nah, kita harus mengenai apa itu jalan yang fasik. Nah, jalan orang fasik adalah teman-teman di ayat yang ke-4. Bukan demikian orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah, inilah ganjaran orang fasik, teman-teman. Orang fasik adalah seperti sekam yang ditiupkan angin. Apa sih sekam itu? Kalau teman-teman kita Batak ya, kalau kita menanam padi itu kita udah panen, kita rontok ya, kita bawa ke gilingan padi, ke gilingan pabrik lah. Nanti ada
kulit-kulitnya ya. Kulitnya itu yang ketika digiling keluar kulit, itulah yang dikatakan sekam ya, sekam. Jadi sekam ini kan ketika ditiupkan angin akan mudah ya. Jangankan angin meniupkan, kita tiupkan aja gitu kan, dia sudah terbang. Nah, saking ringannya, saking tidak punya isi ya, nggak berisi karena isinya sudah diambil, itulah sekam. Nah, itu diibaratkan orang fasik, teman-teman. Jadi orang fasik itu diibaratkan mengerti firman Tuhan, dia tahu tentang Tuhan tapi kosong, tidak melakukan dan tidak menghidupkan. Ketika ada masalah, ketika ada problem, dia meninggalkan, dia lari daripada firman Tuhan. Nah, itu salah. Memang walaupun hanya Tuhan yang menghakimi, tapi kita menerima itu karena kita tahu kebenaran, kita tahu salah. Nah, itu beda-bedanya. Jadi kita harus tahu beda. Nah, itu orang fasik. Nah, kita lihat ayat ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Wow, sadis teman-teman. Mau menuju kebinasaan, mau hidup dengan sia-sia, mau kehidupan yang dengan sia-sia daripada jalan orang benar. Kalau jalan orang benar, Tuhan mengenalnya. Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mana yang kita pilih? Jalan orang benar atau jalan orang fasik? Jalan orang benar, Tuhan tahu jalannya. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal domba-dombanya. Dan Tuhan mengenali kita dengan baik. Tapi kalau orang fasik akan menuju kebinasaan. Apa kebinasaan? Kematian yang begitu sia. Nggak ada supirnya. Binasa hidupnya, tidak penuh arti. Bahkan dia hancur. Sehancur-hancurnya. Nah, itu kebinasaan yang tidak pernah kita terima kalau kita sebagai orang benar. Dan dia berbeda. Jadi kalau kita jalan orang benar, jalan kita Tuhan kenal. Tuhan mengenali kita. Oh, ini loh anakku, ini loh dombaku. Karena dia mengenal kita. Tapi kalau orang fasik, dia akan menuju ke jalan kebinasaan. Nah, jadi kita harus pilih mana kita sekarang. Pilihan ada di tangan saudara-saudari semua. Saudara-saudari yang menentukan. Nah, ada bonus ya, ada bonus yang kita terima, ada berkat yang kita terima ketika kita melakukannya, ketika kita hidup di jalan yang benar, ketika kita melakukan kebenaran tadi, ada berkat, ada bonus yang Tuhan kasih kepada kita, teman-teman. Apa itu? Di ayat yang ketiga ya, di ayat yang ketiga, di ayat yang ketiga dikatakan di situ, teman-teman boleh menyimak. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya Ada penambahan pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini teman-teman yang harus kita perhatikan. Ini yang harus kita mau ambil. Ini yang harus kita mau dapatkan. Kalau kita mau mendapatkan ini, lakukan dulu yang tadi. Jangan yang ketiga poin. Jangan sampai kita berjalan di orang fasik. Jangan sampai kita orang yang berjalan di orang berdosa. Jangan sampai kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau kita ada di dalamnya dan kita menjadi orang pencemooh, kita orang yang berdosa, kita orang fasik, kita tidak akan mendapatkan bagian berkat ini. Dan kita akan menuju kebinasaan. Nah, tapi kalau kita tadi melakukannya dan kita berada di jalan yang benar dan kita melakukan ketika hal ini, kita akan mendapatkan berkat yang seperti ini. Apa itu tadi? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa itu pohon ditanam di tepi aliran air? Apa maksudnya, Kak? Apa maksudnya itu? Apa maksudnya lain? Nah, maksudnya teman-teman, ibaratkan kita yang terus berbuah, yang terus menghasilkan buah, yang tidak pernah mengalami kekeringan, yang tidak pernah mengalami panas matahari, yang tidak pernah terus mengalami kekacauan, mungkin jadi intinya dikatakan kita terus mengalami buah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan buat berhasil. Contohnya ya, si Yolanda ini lagi sekolah. Ketika dia belajar sungguh-sungguh, belajar baik-baik, tapi ketika ujian dia bisa ujian dan dia akan hasilnya yang memuaskan. Karena apa? Satu, dia sudah belajar baik-baik, dia sudah melakukan bagiannya. Dan yang ketiga, tadi apa kata Tuhan? Apa yang kau perbuat di dalam pekerjaanmu akan kau buat berhasil. Nah, ya udah, ketika si Yolanda selesai sekolah dia berhasil. Ketika nanti melanjutkan perkuliahan dia akan berhasil. Ketika dia nanti melanjutkan dalam pekerjaan dia akan berhasil. Karena apa? Dia
melakukan perintah Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadi teman-teman, kalau kita merasa apa yang kita kerjakan selama ini, apa yang kita lakukan selama ini gagal dan tidak sesuai dengan realita kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita seperti minggu lalu yang kita bahas, berarti ada yang salah. Kita bisa cross check, kita bisa lihat, oh aku mungkin sudah menyimpang dari firman Tuhan, aku sudah menyimpang dari jalan kebenaran, atau bisa juga ada hal-hal yang salah kita lakukan, yang bos kita mungkin yang tidak dia salah, bisa jadi. Tapi kalau kita tarik ke dalam kerohanian seperti itu, kalau kita tarik dalam dunia, ya mungkin kita teledor, ya mungkin kita salah atau kita lupa, sehingga kita tidak tahu dan kita tidak membuat kebenaran, dan sehingga kita gagal dalam melakukan hal dan tidak berhasil. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau mendapatkan berkat daripada Tuhan, lakukanlah ini. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Ini kata Tuhan, bukan kata saya. Jadi jangan bilang, oh kata melereksi ikon sonon daw sa dapat berkat daw. Ikon kata firman Tuhan, kata Tuhan, bukan kata saya. Dang amadok koni Tuhan domandok tuhita sadarion purninon, lakukanlah ini, perintahkanlah ini, supaya kamu berhasil. Ini kata firman Tuhan. Jadi apapun yang kita perbuat, Tuhan berbuat berhasil. Ini katakan. Dan yang tidak lainnya, apa saja yang kamu perbuatnya berhasil. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan berhasil, teman-teman. Dan kita tidak menuju ke jalan yang binasa, tapi kita beroleh jalan yang berkat dan beroleh kekekalan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan ini yang harus kita pelajari. Garis bawah ini, teman-teman. Poin malam ini, firman Tuhan malam ini, jalan orang benar yang mana harus kita lalui. Ketika kita memilih jalan yang benar, hidupilah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Ketika kita memilih jalan yang fasik, siap-siap kebinasaan. Jadi pilihan ada di tangan saudara-saudari, tidak di tangan saya. Saya tidak maksa, saya tidak mendobrak. Ayo kalian harus di sini. Tapi kalau kalian yang memilih, hidup saudara-saudari, tapi saya hanya memberikan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah dikatakan malam ini bagi kita. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Nanti saya minta Sartika yang berdoa untuk menutup firman Tuhan malam hari ini. Semakin dia berat, semakin gede. Ketika uang timbangan kasih, kalau kena timbangan itu mah apa-apaan aja kita kalau Sartika. dapat kena timbangan. Oke, Shalom. Terima kasih buat renungan dari Bang Reksi. Biar kiranya memberkati kita semua ya. Dari mana? Tema yang diberikan bagi kita malam